Episode 68. Kak, perlahan Raihan menoleh pada adik kesayangannya itu. Raihan benar-benar benci dengan hari ini karena harus membiarkan kedua wanita yang disayanginya tersakiti. Raihan merangkul pundak adiknya itu. Maafin kakak ya, belum bisa jadi kakak yang baik. Harusnya kejadian ini tidak boleh terjadi, ucap Raihan getir. Hana menyandarkan kepalanya di lengan Raihan. Bagi Hana, Raihan tidak hanya sekedar kakak tapi sudah seperti seorang ayah sejak kepergian almarhum papanya. Kakak cantik itu menyelamatkan Hana, Kak, ucap Hana menangis. Tadi saat Hana menunggu kakak datang, ketiga laki-laki itu mengganggu Hana. Hana terlihat menghela napas di sela tangisnya mencoba melanjutkan ceritanya. Kakak cantik itu datang menyelamatkan Hana. Dia menyuruh Hana lari dan meninggalkan dalam bahaya menghadapi ketiga pemuda itu. Hana tidak mau, Kak, tapi kakak itu memaksa Hana untuk menyelamatkan diri Hana, Kak. Tangis Hana pecah. Di dunia ini ternyata masih ada orang yang rela berkorban demi orang lain, apalagi orang yang tak dikenal, ucap Hana sesegukan. Ia tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa pada kakak penyelamatnya itu. Raihan semakin merasa bersalah pada Elijah. Lagi-lagi gadis itu datang sebagai penyelamat di kehidupannya. Dia adalah Elijah, gadis penyelamat kakak yang selama ini kakak cari. Hana menatap wajah laki-laki di sampingnya itu, terlihat jelas binar cinta di kedua manik matanya. Elijah adalah satu-satunya wanita yang kakak cintai, hanya Elijah. Raihan menunduk, rasa sesak di dadanya kembali muncul mengingat kenyataan kalau Elijah tidak mencintainya. Jadi kakak itu adalah Kak Elijah yang selama ini Kak Rai cari? Ucap Hana yang sudah menduga dari awal ketika ia melihat perlakuan Raihan pada kakak penyelamatnya itu. Kak Rai sungguh beruntung, kakak Elijah selain cantik, hatinya juga baik dan mulia, Kak. Puji Hana yang merasa kagum pada Elijah. Hana sudah bisa menghentikan tangisnya, ia tidak ingin melihat kakaknya lebih khawatir lagi. Kau memang benar, kakak ingin menjadi laki-laki beruntung itu yang bisa bersama Elijah dan menjadi satu-satunya yang dia cintai. Itulah harapan Raihan sejak awal bertemu dengan Elijah. Tapi harapan itu hancur seketika saat Elijah mengatakan dirinya mencintai Ron. Raihan menghela napasnya sejenak kemudian menatap adiknya. Ya sudah, lebih baik kamu pulang dan beristirahat di rumah. Mama pasti khawatir kamu belum pulang. Raihan pun menoleh pada Reno. Raihan, tolong kamu antar Hana pulang, ucap Raihan pada Reno yang berdiri di sampingnya. Baik tuan, ucap Reno menunduk pada Raihan dan menoleh pada Hana. Kakak tidak apa-apa sendirian, tanya Hana yang masih khawatir. Raihan membelai lembut kepala adiknya. Kakak tidak apa-apa, kamu harus pulang. Kakak tidak ingin melihat keadaanmu seperti ini. Kamu tenangkan diri kamu. Jangan khawatir dengan kakak. Baiklah kak, Hana pulang dulu, ucap Hana beranjak dari duduk yang diangguki oleh Raihan. Hana pun berlalu pergi dari rumah sakit diantar Reno. Raihan masih menunggu pintu IGD dibuka. Ya Allah, lindungilah Elijahku. Liri Raihan tak henti berdoa, ia pun beranjak berjalan mondar-mandir di depan ruang IGD, sampai tak sengaja ia menabrak seseorang. Brooke, Tuan Raihan, apa yang terjadi? Siapa yang sakit? Raihan yang belum sempat menjawab pun menatap pada orang yang ditabrak. Oh iya, bagaimana dengan keadaan Nona cantik? Pertanyaan beruntun itu dilontarkan oleh seorang dokter muda tampan yang pernah menjadi rival Raihan sebelum Ron. Episode 69. Tuan Raihan, apa yang terjadi? Siapa yang sakit? Raihan yang belum sempat menjawab pun menatap pada orang yang ditabrak. Oh ya, bagaimana dengan keadaan Nona cantik? Pertanyaan beruntun itu dilontarkan oleh seorang dokter muda tampan yang pernah menjadi rival Raihan sebelum Ron. Dokter Danu? Ucap Raihan hendak menjawab pertanyaan Dokter Danu tapi terjeda karena mendengar suara pintu IGD terbuka. Raihan pun menoleh pada pintu IGD diikuti Dokter Danu. Dokter, bagaimana keadaan kekasih saya? Tanya Raihan panik mendekati dokter itu yang diikuti dengan seorang perawat. Seketika Dokter Danu kaget baru mengerti siapa yang berada di ruang IGD setelah mendengar kata kekasih keluar dari bibir Raihan. Apa yang terjadi dengan Nona cantik? Tanya Dokter Danu cemas menatap bergantian pada Raihan dan Dokter Dani rekannya. Tuan Raihan, Dokter Danu ada yang ingin saya tanyakan pada kalian. Ucap Dokter Denny pada kedua orang yang saat ini berdiri di hadapannya dengan raut cemas terlihat jelas di wajah keduanya. Dokter Dani pun terlihat bingung untuk menata pertanyaan yang akan ia lontarkan karena biar bagaimanapun, Raihan adalah pemilik rumah sakit di mana ia bekerja dan Dokter Danu adalah rekan kerjanya. Tuan Raihan, kami telah memeriksa kondisi pasien. Sepertinya pasien mengalami trauma ketakutan berlebihan atas sesuatu kejadian. Ditambah lagi ada senyawa obat yang mungkin dikonsumsi pasien, sejenis obat untuk melemahkan daya ingat yang berdampak sakit pada kepala pasien. Ucap Dokter Denny yang belum selesai tiba-tiba disela oleh Dokter Danu. Apa maksud Dokter Denny? Bukankah resep terakhir kali yang saya berikan adalah obat yang paling direkomendasikan bagi pasien?
Dalam keadaan seperti Nona Cantik dan sepeninggalan saya, bukankah Dokter Denny sendiri saya pinta untuk menangani kasus Nona Cantik? Dokter Danu benar bingung bagaimana mungkin gadis yang dicintainya itu salah minum obat. Apa maksud kalian? Obat apa? Apa Elijah sebelumnya sakit? Tanya Raihan semakin cemas dan benar-benar bingung dengan percakapan kedua dokter itu yang membahas kekasihnya. Tuan Raihan, kenapa Anda bertanya seperti itu? Bukankah Nona Cantik selama ini Anda yang merawat setelah kecelakaan itu? Dokter Danu semakin bingung kenapa Raihan bertanya seolah-olah tidak tahu tentang Elijah. Dokter Danu, tolong jelaskan kecelakaan apa yang Anda maksud. Saat saya pulang dari kota Yeye sebulan yang lalu, saya tidak menjumpai Elijah sama sekali. Saya sudah mencari kemana-mana dan saat bertemu ia sudah berada bersama Ron Fernandez dan baru tadi kami bertemu kembali dengan kejadian yang sama sekali tidak saya inginkan. Raihan mencoba menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Ya Tuhan, jadi Tuan Ron Fernandez tidak menghubungi Anda sama sekali saat itu? Dokter Danu merasa kaget mendengar penuturan Raihan, begitu juga dengan Raihan yang semakin tidak mengerti ada apa. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Dokter Danu, sepeninggalan Anda pergi, pasien dipindahkan dari rumah sakit ini atas perintah dari pihak yang mengaku sebagai keluarga pasien, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas Dokter Denny pada Dokter Danu. Dokter Denny pun melanjutkan ucapannya menatap pada Raihan. Tuan Rai, saya sudah memberikan obat pada pasien. 1 jam lagi pasien baru akan tersadar. Saat ini pasien benar-benar butuh dukungan baik secara fisik dan mental dari orang-orang yang menyayanginya. Baik dokter, terima kasih. Jawab Raihan masih dengan wajah bingung penuh tanya. Oh iya, maaf Tuan Raihan. Dokter Danu, saya permisi pamit dulu. Masih ada pasien yang harus saya periksa. Ucap Dokter Denny kemudian beranjak meninggalkan kedua orang itu yang mengganggu. Kini Raihan beralih pada Dokter Danu. Dokter, apa sebenarnya yang terjadi? Raihan menatap intens. Dokter Danu ingin penjelasan. Tuan Rai, Nona Cantik mengalami kecelakaan saat menolong ibu dari Tuan Ron. Dan Anda tahu saat itu nyawa Nona Cantik hampir saja tidak bisa kami selamatkan. Nona Cantik berhasil selamat dari maut tapi tidak dengan memori ingatannya. Benturan keras yang Nona Cantik alami di kepala membuat ia kehilangan semua ingatannya, bahkan ia tidak ingat dengan dirinya sendiri saat itu. Brooke, seketika Raihan ambruk terduduk di kursi tunggu pasien mendengar penuturan Dokter Danu. Raihan benar-benar kaget, jadi itu alasannya selama ini sikap Elijah berbeda seperti tidak mengenali dirinya. Laki-laki macam apa aku ini, Teriak Raihan memaki dirinya sendiri penuh penyesalan. El, sayangku begitu menderita, dan aku sama sekali tidak mengetahuinya. Raihan mengusap wajah dengan kedua tangannya, lagi-lagi merasa hatinya seperti tersayat, membayangkan bagaimana menderitanya kekasihnya saat itu. Tuan Rai, saat itu saya sudah berusaha menghubungi Anda, tapi sangat sulit hingga akhirnya saya meminta Tuan Ron, yang saat itu begitu setia menjaga Nona Cantik untuk menghubungi Anda karena saya harus segera ke Korea saat ibu saya sakit keras. Raihan menatap Dokter Danu. Anda tahu dokter, saya yang bodoh ini hampir saja menyerahkan gadis yang saya cintai pada musuh terbesarku. Ucap Raihan getir, kalau tidak ada peristiwa hari ini mungkin ia selamanya akan kehilangan Elijah. Dokter Danu seketika kaget dengan penuturan Raihan. Apa maksud Tuan? Suara Dokter Danu meninggi.